الكرام وصحبه والتابعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sajjid lisani wa qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita bersama, dengan kita ditampilkan kembali berjumpa, kembali bermuajahah, kembali bertatap muka di tempat yang mulia dan di majlis yang mulia. Kita bersama diberi taufik hidayah ma'unah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berzikir, membaca wirid bersama, dilanjutkan dengan pengajian bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga keberkahan dari majlis ini, keberkahan dari pengajian ini, dan juga keberkahan dari semua amalan soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bersama umur yang panjang, umur yang barokah, kita diberi kesehatan lahir batin, diberi rezeki yang melimpah ruah dan thayyibah, keluarga kita dijadikan keluarga yang mawaddah sakinah, anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita terpenuhi, keinginan, cita-cita anak-anak terwujud. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara kita, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, yang punya problem, semoga bisa mengatasi dan bisa menyelesaikan semua masalah dan problemnya. Yang punya hutang, yang punya tanggungan, semoga bisa membayar dan bisa melunasi semua hutang dan tanggungannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bersama dirubah ke keadaan yang lebih baik, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih sentosa, lebih khusyuk dan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah umur panjang fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, biar-biarnya selama kemudian datang ajal kita, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awwalu man yud'a ila jannati al-hammadu. Orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga itu adalah al-hammadun. Siapa mereka al-hammadun? Nabi menjelaskan, alladzina yahmaduna Allah ta'ala ala kulli hal, yaitu mereka orang-orang yang selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah
selalu berterima kasih kepada Allah ala kulli halin, atas segala keadaan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita ini kepingin besok menjadi orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, artinya kita memiliki pangkat yang tinggi, as-sabiq, orang yang pertama kali masuk surga bighairi hisab, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus selalu memuji Allah. Kita harus berterima kasih kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Tidak harus nunggu punya uang banyak. Tidak harus nunggu kita menerima gajian. Tidak harus menunggu kita panenan, tidak. Keadaan bagaimanapun tetap kita bersama harus selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makom kita ini, katanya Imam Haddad, adalah makom syukri, makom syukur. Belum membahas yang lain, ketika kulo kalian jenengan sudah memeluk agama Islam, itu sudah nikmat yang besar. Inna min na'imid dunya yabikal islamu nikmatan. Termasuk dari nikmat dunia, cukuplah Islam itu sebagai kenikmatan. Kita sudah Islam, punya rumah, punya keluarga, punya anak. Setiap hari kita bisa makan, minum, walaupun tidak mewah kan gimana? Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada satu riwayat disebutkan bahwa Ba'dul Arifin sebagian dari para walinya Allah, beliau berkata, marartu bi ba'dil jibal, aku berjalan-jalan ke sebagian pegunungan. Faraitu syaikhun, kemudian aku melihat orang yang sudah tua renta, a'ma, dia buta, maktu'al yadaini warrijlaini, kedua kaki, kedua tangan dan kakinya potong kukel. Yadribuhul falij, orang tua ini terserang penyakit stroke fi kulli waqtin, sepanjang waktu. Wadudu yatanatharu minhu, sementara ulat-ulat menyebar leleran ke awal. Kenapa? Karena dia sakit, luka yang sudah bosok akhirnya singgah. Wa zanabirul abdi tanhashu min lahmi, lalat-lalat yang besar, lalat-lalat bumi yang besar, tanhashu, menghisap dagingnya. Nah ini sudah parah, sudah tua renta, tidak punya rumah, tidak ada keluarga, tidak ada yang merawat. Kemudian sudah begitu dia buta, wis wuto, kedua tangan dan kakinya terputus. Tidak berhenti dari situ saja, dia dalam keadaan sakit stroke. Ditambah lagi luka yang bosok. Setunggal mawon pun boten enak. Nauzubillah min dzalik, semoga kita sehat walafiat ya. Pincek ngoten pun boten enak, Pak. Sakit mata pun boten enak, ya kurang sing enak mau cepokan. Kita sudah pusing ini utok. Tangan sudah enggak ada. Linubin boten enak kan ya, Pak. Kaki juga enggak ada. Terus pokoknya sangat menderita sekali. Dalam keadaan yang seperti itu, si orang tua ini selalu berkata, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtala bihi katsiran min khalqi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari sesuatu yang oleh Allah digunakan untuk menguji sebagian besar dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku. Dalam keadaan begitu masih ngomong wa faddalani,
syukurnya Gusti Allah iso niki digawe wong di atas ala katsirin mimman khalaqa tafdila, di atas dari sebagian makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua ini sang wali ini Pak Badul Arifin heran. Jangankan kita, ini wali Badul Arifin heran. Wong ki tuwek yang di umah melarat kerat dalam keadaan sakit tasik sakit ngomong alhamdulillah. Heran umpani. Fataqaddamtu ilaihi katanya. Kemudian aku maju menemui si orang tua ini, faqultu lahu, dan kemudian aku berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, wa ayyu syai'in afaka minhu, sesuatu yang mana Allah menyelamatkan kamu darinya. Riko ini ngomong afani, parane kang selamat. Apanya yang kau syukuri ini apa? Yang kau alhamdulillah ini apa? Wallahi katanya, demi Allah ma ajidu illa jami'al balaya muhitatan bika. Demi Allah aku tidak menemukan kecuali semua bala ujian telah meliputi kamu, muhitatan bika, sudah ada pada diri kamu. Kalau ngomong melarat, sebuah bala ujian lebih melarat, paling melarat Pak. Paling ngenes, andai kata bala itu berupa ngenes, paling ngenes mboten enten sinten-sinten. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa. Kalau dikatakan tidak punya mata niku ngenes, ya tidak punya mata, buta. Sudah buta, tidak punya tangan. Tangan kurang sehat kan boten enak mangke. Melaku rodok nyeleret-nyeleret udah enggak enak. Ini tidak ada potong tugel. Kaki kena ngasam urat saja sudah begitu. Ngeret-ngeret, kadang do ikram, kadang disuruh pakai geledekan. Ini tidak punya kaki. Sudah begitu mati separuh. Sudah begitu tambah lagi lukanya yang sangat berat sekali sampai disinggati. Udunan mawon koyo ngoten niku kan nggih Pak. Udunan ini luka sampai yang namanya ulat leleran ya tanasa. Lalat gunung waktu mau gemilep niku Pak. Nyedot lagi. Ayu syai'in afaka minhu. Napa kang jenengan alhamdulillah. Napa kang diselamatkan Allah sampai niku. Demi Allah, inni la ajidu illa jami'al balaya muhitatan bika. Demi Allah, kula iki ningali dika iki wis digerubung ning bala. Nah, ketika Badul Arifin berkata seperti itu, marah. Wa rafa'a ra'sahu, dia mengangkat kepalanya dan dia berkata, ilaika anni ya batul. Kurang ajar ini regi. Nyinggir yo aja mrene regi. Cangkeme regi. Kemudian dia berkata, alam yubqi li lisanan yuwahhiduhu wa fi kulli lahzatin yadhkuruhu wa qalban ya'rifuhu. Sing murro tahire kae, bukankah Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan untukku lidah yang bisa aku gunakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan aku lidah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa fi kulli lahzatin, dan dalam setiap waktunya aku bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan untukku hati yang bisa makrifat kepadanya.
ini adalah sebuah nikmat yang besar yang diakui oleh si orang tua ini. Niki pelajaran kanggo kula kali jenengan, Pak. Orang yang dalam posisi begitu itu bisa bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kula kali jenengan, Pak. Mata ada, tangan ada, kaki ada, keluarga ada. Mata kita normal kan nggih, hati juga ada, alhamdulillah. Rumah walaupun tidak mewah, tapi bisa digunakan untuk berlindung dari hujan, dari terik matahari. Kula kalian jenengan walaupun tidak kaya, kula kalian jenengan setiap hari alhamdulillah saged nedhok. Bisa makan setiap hari, bisa minum setiap hari. Nah, keadaan yang seperti itu jangan sampai dianggap hal yang kecil. Itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki salah menungso niku niki, Pak, kurang syukurinya Gusti Allah. Kan nggih? Kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Jarang. Kan ana wong teko ngene amplop becis bagian riko kaya piro. Mbah, undung-undung jare mau riko 5 juta alhamdulillah. Kapan ning ngono ketiku jarang alhamdulillah. Liyane mongot tok ya. Nah, itu yang harus di garis bawahi tanda kutip lereno, mongot niku lereno. Kula kali jenengan niki kalendi keadaan wis alhamdulillahirabbil alamin. Nah niku kanggara-garai tenang uripe, tambah rizkine niku syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya niku kapan syukur ya ditambahi. Kapan ning syukur mongodan sisi tambah tuwek tambah melarat naudzubillah min dzalik. Napa enten tiyang ngoten kata-kata ae wae kowe kudu nek ngungsul boleh saya kenal wis. Yang mana kongrian sang pikiran. Hing tahu alhamdulillah. Coba katanya para ulama, kalau kita diberi rezeki yang sedikit oleh Allah, yang sedikit itu syukur, nanti akan bertambah. Kalau kita diberi rezeki yang kecil oleh Allah, yang kecil dulu disyukuri, baru nanti akan ditambah rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci kebahagiaan di dunia ini bukan banyaknya harta, tidak, tapi hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man u'tiya fasyakara wa betuliya fasabara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara thumma sakata alaihi salatu wassalam faqalu ma lahu ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nabi bersabda, barang siapa yang diberi disukani, Pak, siapa yang beri Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyakara, maka dia bersyukur, diweni piro-piro alhamdulillah. Kok bisa alhamdulillah? Ini sidik bisa alhamdulillah karena dia selalu melihat Allah. Iki kang weni Gusti Allah, alhamdulillah waktu ini umur dawa sehat ambil maning bonusan walaupun tidak sesuai dengan keinginan, misalkan kepingine sedina oleh semene alhamdulillah makin diparingi Gusti Allah. Waktulia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pandemi mungkin mati lancar kali tutup misalkan ya sekalian deh yang bareng-bareng yang penting keluarga sehat walafiat, yang dipangan ono ya besok rawas. Sabar, Pak, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetap ibadah
Karena banyak orang ketika diuji boten sabar, menteri jamaah, menteri milu arisan tahlilan yang milu, menteri milu ataman Quran yang milu, kowe kelendai, selek sumpah, kumpul lah berebut pikiran, kan ngoten itu. Sabar, bersabar, dari mau ing wantum, alhamdulillah, masa isu dewek, biasa kan ngoten Pak, sepi masa dikode. Riru sambat nyamun iki podo jauh. Mohon dulu ngomong nyangri kok krono ngerti rike kowe sumpah. Aja muring-muring bodo-bodo sampean. Wa dzulima fa ghafara. Didolimi, disalahi, fa ghafara, dia memberikan ampunan, memberikan maaf, difitnah, disindir. Akhirnya kang mitnah kali kang nyindir sadar jeluk sepuro. Kang sepurane kang isun masyaallah salah nyari dia. Sing parde durung reko jeluk sepuro mesti sepuro. Wa dzulima fastaghfara. Wa dzalama fastaghfara. Kalau dia berbuat salah, Pak, tidak sungkan dia untuk meminta maaf, minta ampunan. Guyonan tepak kata tiang, keceplos omong sampai derek ini kuwi izin parani nyambung. Assalamualaikum, salam. Nanti kan ya iku de mau sun iki kurcut omong sepurane kang mau sesengaja guyon niate. Sing bareng-bareng niku njaluk sepurane iso ulangi maning sing arep guyonan gitu. Jadi tidak berkecil hati, berjiwa besar untuk minta maaf. Walaupun yang dimintai maaf itu orang yang lebih kecil, orang yang lebih muda, itu Pak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, beliau terdiam. Itu masa kata diam. Akhirnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Malahu ya Rasulullah." Orang yang seperti itu Rasulullah akan mendapatkan apa? Kapan tuweni syukur, diuji sabar, disalahi nyepuro, nyala jalur sepuro. Nopo angsale ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Aman, tenang, tentrem, tidak ada masalah, tidak ada gaduhan, tidak ada kegelisahan, tenang, ayem, wenak uripe. Niki Pak, wenak uripe tenang, tidak ada masalah. Napa enten dia ngoten? Ya kada Pak, termasuk para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Boten enten rubut, uripe boten enten rubut. Nah kita ini kan rubut loh, bermasalah tok uripe napa mboten? Tiga dewek rubut. Kapan utang yang wong gelem bayar, sungkan bayar, tapi kapan ana wong utang itu beruber. Kan rubut ngoten iki kau. Ditaki ngamuk, utang semono blokon. Wah, tukaran wis. Mari tukaran kan mesti ruwet. Ya, dedek jare tengah dalan joposan utang piro itu kan. Ya mosok masalah utange akeh kau omongi piro tes wis 250 ya wis jotosan dari kok dipenjara kok. Jadi gara-gara wanita, gara-gara mboten nurut yang ajarane Kanjeng Nabi. Coba syukuronya Gusti Allah, sabaronya Gusti Allah. Kita jadi orang yang pemaaf. Kita orang yang berjiwa besar. Kapan salah jaluk sepuro. Ulaika lahumul amnu. Tenang uripe, ayem. Ngoten-ngoten, wa ulaika humul wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dapat hidayah dari Allah, ibadah niku enteng,,, Pak. Pak. Sholat di istiqomah di awal waktu,
khusyuk, baca Qur'annya istiqomah, zikirnya tenang, tidak ada istilah kesusu-susu bener. Dan ini yang harus jadi target kula kali jenengan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa niku kelawan tambah umur, urip tambah tenang. Jangan malah gunakan konsep iki lek pokoknya iso nak target iki pensiun iki bisa awak iki duit PT semenit nyari tenang. Terus ini kita kedek. Kan wonten rata-rata. Kula enggak dari Jambi negeri. Kesaksian kula niki kita perkiraan pensiun kirang gansal tahun. Singen niku jane umur kan sekedhik. Diperpanjang malih kurang setahun setengah. Terus kemudian dibaca. Jadi ini kalau nikah pensiun ini bisa duit sawah minim nambah. Terus kemudian ya ini dalam program menuju sana nih kan. Spekulasi pak, buatan tambah suki, kelarat. Terus nopon itu utangnya tambah, kapan gue bayar? Tapi dunia ini gue buatan cukup. Bukan begitu, konsep agama nggak begitu. Kapan kepengin tenang, kalian dia waktu wis masa usia yang produktif, mari kita mesti nih mandek. Ya hati akai syukur ya Gusti Allah. Tangga ibadah kang sabar. Nanti ada rizki yang tidak disangka-sangka. Min haitsulah ya tasib nopo on enter. Ya banyak yang begitu banyak. Kirangan ngerawati nopo garus, ngerawati dorok payu 1 juta, sak M setengah. Kan enten ngoten niku. Kok bisa yo dorok 1,5. Ya arane rezeki ini arane niku. Pirangan nang berkembang ilmu yang kanca-kanca cara uang ditawa kok piro 600 juta. Oh. Ya kapan kok tuwek ya cukup, Pak. Kan nggih? Kalian buka warung cilik-cilikan diku ambil tunggone nyekel tasbih, enak dor tutup. Mari bilang dor buka maning sak kencenge wis PJC wis ono. PJC dealing saham kang jelas niku, sampai semalah ta. Yang jelas tidak ada burung-burungan niku. Enak kowe, saya patat yang ngoten niku. Pengen rokok tali jagat wis saiki. Sakat mari umroh rokok 234 refill lah enten ro. Enak kopi ini pengen kopi ABC plus saiki Arabica izin. Waduh, yang kita harapkan yang begitu. Ojo malah nuwek-nuwekaken pengen makin nom. Iku lek ento sing ngene, lek sakat lancing. Sepeda motor lancing koncok mati sepeda RC kalau sujuk RC itu king kubra. Koncok motor mono kene cemeng ya. Nanti ku rapi tuku pajero. Nuwek-nuwekaken. Aduh. Jo sampai ngoten, Pak. Diguyu tiang ngoten niku. Wonten biasa Pak. Ini kula kalian jenengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kudu dilampahi temenan. Nah, kemudian juga kula kalian jenengan iki kalau urusan rezeki jangan sekali-kali melihat orang yang di atas kita. Bahaya nih, paling bahaya itu begitu. Kita selalu melihat orang yang ada di atas kita. Selama kita melihat orang yang di atas kita, maka selamanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita niku boten enten artine sama sekali. Oke. Tidak ada artinya. Disebutkan oleh Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ungduru ila man huwa dunakum." Kalian ini lihatlah orang yang di bawah kalian. Wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum
maka itu adalah hal yang sangat patut sekali kamu tidak akan menghinakan, meremehkan nikmat Allah yang ada pada kali. Kulo kali jenengan Pak masing-masing sudah punya rumah, kan nggih? Umay istighfar, bahkan sudah bertahun-tahun dengan rumah itu kita sudah punya anak, kan ngoten. Itu kenikmatan yang sangat besar sekali. Lebih-lebih kalau dilihat oleh orang yang belum punya rumah. Wong kang kontrak-kontrak niku Pak, kang ngekos, angger ulan bayar. Angger tahun bayar. Niku sanjang, enak riko Mas. Apa sih? Walaupun umah biasa tapi umah dhewe awak iki. Kadang buru arep tuku-tuku barang ngelebet niku Pak. Tuan rumah ngomong, untuk tahun depan nggak bisa ini Pak, lumayan mau dipakai anak saya. Wes golek kontrakan maneh. Kang wong aran wong wadon tapi nangis tok kan nggih, nangis kari ngenes, pengen milih yang bapak mesti kari ngenes lah. Saya gigi ngenes. Jadi apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki, ini berharga bagi orang yang belum Ulo kalian jenengan punya anak misalkan, kan nggih? Oh jadi endengaken kadang anak itu diwelit, ini wah harta yang luar biasa. Sire iki kok gede kan nyesok dia anak koyo iki sing kadek nenengaken apa bisa ngomong gitu. Wah itu orang-orang yang belum punya anak Pak, kepingin gada bocah itu ratusan juta. Banyak teman-teman itu kepingin dua anak, mulai baru kawin belum diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha teng pundi-pundi munggone nggo ubas umen niku angsal. Sementara kang duwe anak kadang ing dirgan. Kadang ketika sudah punya anak, anaknya sekolah atau mondok, biaya kan koyo ngoten niku, mumut iki. Sing upah kecuri mari dikirim. Saiki nelponan njaluk kiriman maning. Cinta moring diputar temenan tasing, tilpunaan koncone. Lho iki ono iuran maning. Enggen iki memang enten program baru. Oh iya bener. Kamu ke ulung ben. Nah, ketika kita bingung memikirkan kebutuhan anak, itu mereka orang-orang yang belum punya anak kang diharapkan diwi. Bingung kula kalian jenengan kang diharap-harapkan itu begitu. Kang boten dereng gada jadi hormati apa yang diberikan Allah ini, hormati ini hal yang istimewa. Hal yang sangat luar biasa. Dan jangan melihat orang yang di atas kita urusan istimewa di kok. Umeh gede. Terus enak padahal gara-gara nolek undangan tahlilan nyang umeh wong soke ono jero umeh guru mlebu nyang umeh ben karena kadem yo guru mlebu ari pito rasane umeh iki lombane enak ngagetan kakek ngombe umbenane enak Haji kepengin teng gedhe kok monggo dilebokaken jedenge Pak kangaran kamar cedingin niku kaya pawon niku. Masyaallah kari gede. Kari longgar kabeh. Mantun maulid butuhe berkat mlebu nyang umeh kon rokok niku. Wah sing enak. Blas. Aliku gara-gara napa? Mulai mendhuwur wane. Kula nanti Pak disambuti mobil ini contoh asli. Ya dulu baru-baru asal niku jadi acara keluarga kan boten cekap katanan niku kan keluarga kali ibu urut kumut akhirnya disambuti LCX padahal LCX tahun 2003 ngoten niku. Ustaz kapan melampah kali keluarga niku mobil kula sampean nggih. Kula nggih dibas kabeh yang sing di anu tanggung LCX solar. Kula nggih teng Genteng mriku. Wah enak piye. Serta wansul kula balikaken injinge nyetir niku maning bingung mari kula tumpaki 100 meter parane kang rusak. Budrina kabeh Pak.
bingung. Kali sing kakaruban nih motor ini. Ternyata itu motor mulu gede niku tidak berharga wis Pak kapan tunggak niku. Jadi dunya niku ngoten niku. Ketika kita melihat ke atas, apa yang kita miliki tidak ada harganya. Ketika ningali mengisor Pak, sudah nikmat. Sudah motor misalkan. Oh ibu ini nakro, tegarno kang darat itu. Tegarno kang manca sepindah kang krek. Wah gitu. Tuh sudah motor keren. Alhamdulillah wis. Kene ngambil vario gara-gara noleh mendhuwur sing alhamdulillah. Jadi harus pandai-pandai bersikap kula kali. Dan Nabi ngajari cara kita bersikap untuk urusan rezeki, urusan dunia, nuliyo kang iso. Bahkan ulama mengatakan bisa kula kali jenengan urip niki Pak teng donya seperti kita hidup sendirian. Boten enten sinten-sinten bainana wa bainallahi taala. Antara kita kepada Allah, antara kita, istri kita, anak-anak kita kepada Allah. Yang lainnya seperti anggap tidak ada. Jadi boten semerap sinten-sinten. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kamu itu jangan kau ulurkan matamu terhadap kesenangan-kesenangan yang kami buat untuk mereka. Itu hanyalah sekedar zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia, linaftinahum fi, agar kami memberikan ujian kepada mereka. Jadi songko Pak, mereka-mereka yang kita anggap kaya raya, sultan, andara, sultan itu pangeran, sumpah ruwet enakan kula kali. Itu hanya zahratal hayatid dunya. Okay? Jadi kula kali jenengan niki, apa yang ada ini adalah sebuah kenikmatan yang wajib bagi kita untuk kita syukuri. Jangan menyesali hidup. Hati-hati. Wis rumah melarat, rabinya rumah ya tanda melarat. Nono anaknya soro, jangan begitu. Wis nasib alhamdulillah. Dan mugi dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur, selalu bersyukur, selalu memuji Allah ala kulli hal, sehingga tambah tahun tambah enak, tambah tahun tambah enak sampai di akhir hayat kita ditutup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.